Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Agar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah mencari ilmu mudah sekali, namun mendapatkan keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu ini sangat susah. Bisa diperoleh dengan 3 syarat. 1. Mahabbah, adanya cinta kepada guru, cinta kepada murabbi, cinta kepada mursyid, seorang pembimbing. 2. Patuh, beradab, berakhlak kepada guru. 3. Berkhidmah kepada guru. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya hampir masuk wilayah pendidikan. Siapapun itu. Mustahil orang tidak masuk kepada wilayah pendidikan. Kalau orang tidak masuk wilayah pendidikan, maka tentu cara pandangnya akan sempit. Cara pandangnya akan monoton. Cara pandangnya akan kaku dan kasar. Semakin banyak dia makan bangku pendidikan, maka tentu semakin luas pemikirannya. Maka mustahil orang tidak masuk dunia pendidikan. Apakah pendidikan formal, umum, ataukah pendidikan agama? Namun utamanya pendidikan agama. Karena pendidikan agama yang menjadikan selamat dunia akhirat. Kalau pendidikan umum hanya keselamatan urusan dunia, kecuali diniatkan untuk kepentingan akhirat, akan menjadi keselamatan akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi di masyarakat kita saat ini, Masya Allah, setiap tahun berapa murid, berapa santri yang masuk ke pondok. Beribu-ribu santri yang masuk ke pondok. Oh, pondok pesantren ini Masya Allah menerima santri 300. Fakultas ini menerima mahasiswa 1000. Sekolah ini menerima para pelajar 1000. Namun kenapa setiap akhir tahun kok yang dihitung jadinya dari mereka itu hanya bisa dihitung dengan jari, padahal yang masuk ratusan, yang masuk ribuan. Tapi kenapa kok nggak jadi semuanya? Maka dari sini harus ada evaluasi dong. Sebabnya apa? Ilmunya nggak manfaat. Kalau ilmunya nggak manfaat, itu Masya Allah orang tuanya kasihan. Sudah bayar puluhan juta untuk kuliah, ternyata nggak manfaat. Nggak manfaat itu apa? Nggak manfaat untuk dirinya, nggak manfaat untuk masyarakat, nggak manfaat untuk keluarganya. Gosong itu orang, rugi itu. Maka jangan sampai orang yang masuk wilayah pendidikan ini sudah capek bertahun-tahun, keluar biaya, keluar tenaga, ternyata nggak manfaat. Maka kemanfaatan ilmu dengan apa? Adanya cinta kepada guru. Cinta, sayang sama guru. Adanya akhlak yang mulia kepada guru, ta'adub, bertata krama. Dan juga ada kerinduan khidmah kepada guru. Kapan 3 hal ini dipenuhi, maka engkau akan menjadi pribadi, pelajar yang akan menemukan sukses di dalam ilmumu. Kesuksesan di dalam manfaatnya ilmu bukan banyaknya hafal-hafalan. Banyak orang hafal-hafalan, Masya Allah. Hafal-hafalannya Masya Allah, ala dhahril ghaib. Hafalannya di luar kepala, tapi tidak manfaat. Hafalan urusan yang halal, yang haram, dia masih doyan yang haram. Hafalan urusan tahajud di Masya Allah, tapi nggak pernah tahajud. Hafalan hadis tentang sholat duha, Masya Allah, tapi nggak pernah sholat duha. Nah ini kan menunjukkan ilmunya nggak manfaat. Maka sebab ilmu yang tidak manfaat itu apa? Kadang ya tadi itu, tidak ada cinta sama guru. Sekarang kita menemukan ada pesantren, bahkan madrasah. Begitu juga fakultas-fakultas itu sudah tidak menghargai kepada guru. Dosen-dosen tidak dihargai. Jangan seperti itu. Kalau engkau tidak menghargai siapapun yang mengajarimu satu huruf, engkau akan menemukan kebodohan yang sesungguhnya, yakni tidak manfaat ilmumu. Ikna bijahlika injafauta mu'allima. Engkau akan menjadi orang yang paling bodoh. Bodoh di sini ada makna 2. Alias nggak nyambung dikasih pelajaran atau nggak manfaat ilmunya. Sebab apa? Jafauta mu'allima. Gurumu tersakiti. Karena engkau tidak ada adab, tidak ada akhlak. Tidak ada kecintaan yang menjadikan kau tidak ada adab kepada gurumu. Maka jangan sampai engkau masuk pada wilayah tersebut. Dan para orang tua yang ada di sana,
Jika kau menemukan anak-anakmu ada di sekolah, ada di madrasah, ada di fakultas, maka jadikan mereka adalah orang yang paling perhatian dengan orang yang mengajar. Perhatian, perhatian. Jadilah anak kita seperti Imam Ali karramallahu wajhah, yang beliau senantiasa menanamkan di dalam hati beliau dengan satu kalimat, ana abdu man allamani walau harfan. Aku ini termasuk budaknya orang yang mengajar aku walaupun satu huruf. Kalau memang ternyata yang mengajar aku pengen aku dijual, sok dijual. Pengen jadi pembantunya, sok menjadi pembantunya. Artinya apa? Kecintaan yang sesungguhnya Imam Ali ditampakkan kepada gurunya, pasrah mau diapakan oleh gurunya. Maka kapan orang tua nyampe pada posisi ini, pasrah kepada guru dan mengajarkan anaknya untuk cinta kepada guru, maka ini wilayah kunci. Sebelum hafal-hafalan, sebelum dapat ilmu, ilmunya akan manfaat. Belum dapat ilmu itu sudah ada pintu untuk manfaatnya ilmu. Kenapa? Karena orang tuanya sudah pasrah, mengajarkan kecintaan kepada gurunya. Tetapi kalau sebaliknya ada orang tua punya anak cerdas, tapi nggak mengajarkan kecintaan kepada gurunya, percuma. Walaupun cerdas kayak apapun nggak manfaat. Malah kecerdasannya menjadikan nanti bagaimana saya ngambil duitnya orang dengan kecerdasanku. Bagaimana aku culas dengan orang dengan kecerdasanku. Nah ini kan musibah. Harusnya kecerdasan manfaat untuk urusan agama, manfaat urusan kebaikan, tapi ini manfaatnya untuk keburukan, untuk kejelekan. Karena saking cerdasnya sampai berani ngakalin orang tuanya. Karena saking cerdasnya sampai berani mengakali rakyat. Nah ini kan bahaya. Ini menunjukkan ilmu tidak manfaat. Maka ayo ambil ilmu manfaat dengan ajari siapapun. Dari yang belajar, hendaknya dia mencintai gurunya, beradab kepada gurunya, berakhlak kepada gurunya, nurut patuh kepada gurunya, dan juga berkhidmah kepada gurunya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jika Anda mengambil 3 kunci tadi itu, maka Anda akan menemukan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab.